Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, ketemu dalam perkuliahan online untuk Universitas Tekom ya. Pada hari ini kita dengan mata kuliah desain layout ya. Desain layout untuk pengabsenan disiapkan masing-masing. Nanti linknya saya share di Siakat ya. Jadi tinggal klik untuk mengikuti perkuliahan online hari ini. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, perkuliahan akan segera saya mulai. Saya beri waktu beberapa saat untuk segera bergabung ya. Nanti baru akan segera saya mulai untuk perkuliahannya.
kita mulai ya. Sebentar, belum saya. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai tutorial cara membuat desain cover brosur di Adobe InDesign ya. Sama halnya dengan desain-desain kemarin ya. Jadi hari ini sama ya, karena kebetulan di sini akan segera mati lampu, jadi saya akan ada pemadaman ya. Jadi saya hanya membacakan ininya saja nanti untuk tutorialnya ya. Dan yang terpenting kalian membuat sebuah cover dari brosur yang menarik ya. Tidak harus seperti yang saya contohkan untuk tutorialnya. Silahkan improvisasi, inovasi sendiri boleh ya. Yang terpenting menarik dan bagus. Oke, kita mulai. Untuk tutorialnya akan saya bacakan mulai dari sini ya. Cara membuat desain cover untuk brosur di Adobe Adobe InDesign ya. Jadi nanti yang akan kita buat seperti ini ya, kalau menurut tutorial. Jadi kalau menurut kalian ini mungkin kurang menarik, silahkan dibuat yang lebih menarik. Pada intinya ini kan sebagai brosur cover brosur dari semacam promosi ya. Jadi harus menarik karena untuk menarik peminat atau konsumen misalkan. Nah, sekiranya mau membuat seperti ini bagaimana? Kita lihat untuk mulai dari langkah-langkahnya ya. Nah, kita perlu tahu dulu brosur itu brosur adalah bagian penting dari merek untuk semua jenis bisnis ya. Jadi brosur yang dirancang dengan baik adalah cara yang bagus untuk membuat pembaca Anda tertarik. Harus menarik ya. Untuk periklanan atau advertising itu memang harus menarik, yang faktor utama ya. Nah, dengan begitu banyak brosur di dunia mendesain sesuatu yang unik dan membuat pekerjaan itu menonjol. Terkadang brosur dengan nyata realnya itu terkadang malah menarik untuk brosurnya itu, biasanya seperti itu ya. Nah, kita buat menarik, kita buat yang unik agar konsumen semua tertarik, kemudian akan membeli atau mengunjungi untuk periklanan tersebut. Di dalam tutorial ini adalah membuat sampul brosur yang siap dicetak ya. Jadi semuanya bisa ya dicetak. Untuk seperti halnya untuk tugas-tugas ataupun latihan-latihan yang sudah kalian buat ya. Desain ini juga berfungsi sebagai tempat sebagai template ya untuk proyek masa depan. Anda dapat mengubah elemen keukuran dan warna yang Anda butuhkan. Hanya membutuhkan beberapa langkah. Jadi satu kali kalian membuat itu bisa kalian jadikan sebuah template ya. Misal nanti ada membutuhkan lagi misalkan, itu kalian tinggal ubah-ubah dari template tersebut ya. Jadi tidak ada ruginya kalian mendesain sebuah cover seperti ini ya, atau template ya. Untuk yang pertama, cara mengatur desain sampul brosur di Adobe InDesign adalah langkahnya. Akan saya bacakan nanti setelah ini. Untuk bahan saya ini ya, saya share di Classroom agar nanti bisa buat patokan kalian untuk pembuatan dalam membuat sebuah cover untuk di Adobe InDesign ya, cover yang menarik. Nah, langkahnya seperti itu. Kemudian di Adobe InDesign buka file new, beri nama sampul brosur dokumen misalkan, atau nama kalian brosur misalkan. Atur brosur ke dimensi legal half. Nah, jadi dimensinya kalian pilih yang legal half nanti ya, setelah klik file new ya. Kemudian untuk pengaturan dari width height orientasinya seperti ini, biar nanti jadinya sama seperti dengan tutorialnya ya. Kalau memang kalian mau membuat dengan ukuran yang berbeda, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang terpenting seperti tadi ya, yang saya katakan, diusahakan untuk brosur, karena ini adalah cover dari brosur, jadi dibuat semenarik mungkin agar menarik para konsumen. Intinya seperti itu ya.
seperti halnya untuk promosi atau marketing. Nah, seperti ini baru create ya. Ini kalian pilih yang half, kalian create. Nah, langkah keduanya untuk tutorial sampul brosur ini kami akan bekerja dengan dua layer. Ini akan membuatnya lebih mudah ya. Yang pertama, buka panel layer dengan pergi ke Windows Layer, klik dua kali pada layer 1 dan beri nama triangle 1. Pada menu utama panel layer, pilih New Layer, beri nama Triangles 2 dan klik OK. Tambahkan 3 lapisan tambahan, beri nama image, logo, triangle 3 dan copy ya. Jadi ada 3. Dan kemudian seperti ini ya untuk bentuknya, atau menyesuaikan dengan Adobe InDesign masing-masing ya. Intinya langkahnya seperti itu, nanti pasti jadi ya. Untuk langkah yang ketiga seperti ini. Sebelum kita mulai dengan desain-desain, mari tambahkan beberapa untuk pewarnaannya. Pergi ke window color switch untuk membuka panel switch. Pilih new color switch dan dari menu utama tambahkan warna berikut ya. Misalkan untuk yellow, dark blue, light blue. Ini seperti ini. Setelah itu klik OK ya. Cara bekerja dengan vektor dan menawarkan gambar di Adobe InDesign. Pada panel layer, pilih layer yang 1 ya. Untuk pada toolbar pilih polygon. Nah, ini bisa kalian baca, bisa kalian sesuaikan ya. Sesuaikan dengan tutorialnya. Kalau memang bingung, mungkin bisa dengan cara kalian juga, tidak apa-apa ya. Yang terpenting nanti intinya adalah outputnya ya, bukan proses bukan urutannya ya. Memang kalau saya bilang untuk sesuai dengan urutannya atau prosesnya mungkin akan membingungkan, itu takutnya seperti itu. Kalau kalian punya cara tersendiri tidak apa-apa, yang terpenting adalah jadinya modelnya seperti yang sudah saya contohkan di sini atau sesuai dengan tutorial ya. Di sini ya, untuk tutorial ini untuk menggunakan latar belakangnya itu sudah ada untuk cara-caranya semua ya. Kalian tinggal ikuti saja untuk tutorial yang ada di sini ya nanti ya. Mungkin lebih jelasnya nanti akan saya share saja untuk materi hari ini ya di Classroom, biar lebih lebih mudah, lebih gampang ya. Sebentar, 4:11. Oke, sambil saya share dulu ya. Biar tidak lupa, nanti sambil saya share untuk bahan dari tutorialnya, nanti bisa kalian download di Classroom. Langkah-langkahnya seperti apa silahkan diambil di sana ya. Jadi sesuai dengan tutorial itu dijamin jadi. Kalau memang kalian menggunakan cara lain itu juga boleh. Yang terpenting adalah hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya untuk seperti apa nanti sesuai dengan yang ada di sini ya. Bentar, 4:11. Oke, sebentar ya, saya upload dulu sebentar. Ini nyimpennya di mana? Saya save as dulu ya. Bentar ya, ini kok belum keluar. Oke,
selanjutnya ya, untuk langkahnya seperti itu tadi ya. Ada langkahnya, ada beberapa langkah dalam pembuatan covernya itu sudah ada semua di sini. Silahkan nanti disesuaikan ya, menurut apa namanya tutorialnya, atau boleh juga kalian berinovasi sendiri. Yang terpenting adalah hasilnya mirip dengan yang saya contohkan ya. Yang saya contohkan itu seperti apa, nanti bisa kalian buat seperti itu ya. Jadi seperti itu saja mungkin, untuk tidak perlu saya jelaskan terlalu ini ya. Bisa kalian download saja langsung di Classroom-nya. Untuk materi sudah saya share di Classroom. Silahkan diambil ya, sesuaikan dengan tutorialnya. Kalau memang agak bingung ya, dengan cara sendiri juga boleh. Yang terpenting hasil akhirnya adalah semacam hal yang sudah dicontohkan. Untuk jenis ataupun bentuk dari hasilnya itu diusahakan seperti hal itu ya, sesuai dengan tutorialnya. Ini kalau saya bacakan banyak sekali ya, langkahnya sampai 17. Bisa kalian baca satu persatu ya, ataupun ikuti langkah sesuai dengan tutorialnya. Nanti akan jadi seperti ini. Ini saya rasa mudah ya, tidak perlu membaca langkahnya pun, tapi akan lebih baik lagi kalian membaca seperti ini agar jadinya sesuai dengan harapannya. Sebenarnya ini sangatlah mudah ya. Dengan Adobe InDesign saya rasa akan jadi. Membuat poligonnya misalkan, untuk ukurannya agar sesuai dengan di apa namanya tutorialnya, untuk hasilnya sama dengan yang di sini yang kita buat itu. Kalian lihat di tutorialnya saja ya, agar lebih mudah. Ini langkah-langkahnya sudah komplit ya. Jadi kalau memang kalian membuat dengan sesuai dengan urutan dari tutorialnya, pastinya akan jadi sesuai dengan harapan, seperti halnya ini ya. Jadi kalian nanti menggunakan gambarnya kalian masing-masing juga boleh ya. Nah seperti ini misalkan foto ini kalian buat, kalian cantumkan dengan foto kalian, itu boleh, tidak apa-apa, itu lebih bagus ya. Itu menandakan itu adalah buatan kalian sendiri, dan bisa disesuaikan dengan tulisan dan lainnya, atau gambar tambahan sebagai variasinya misalkan, tidak apa-apa, boleh. Ini untuk menambahkan dimensinya misalkan, nanti juga ada peraturannya di sini ya. Ini sama dengan menggunakan Adobe InDesign ya. Sehingga jadinya nanti akan seperti ini ya. Seperti ini perlu ditambahkan kembali dengan apa? Dengan logo misalkan. Ini kebetulan dengan menggunakan Brainstorm ya. Nah, ini misalkan dengan nama majalah yang kalian buat, cover brosur, maaf ya, brosur misalkan, promosi mengenai hotel, promosi mengenai wisata misalkan. Nah ini bisa kalian tambahkan tulisannya di sini, kemudian ada logonya misalkan, atau membuat brosur kampus kita misalkan, tapi dengan corak yang seperti ini ya. Untuk motifnya ya, yang terpenting motifnya mirip dengan yang di sini ya. Ya ini diganti dengan, kalau di sini menggunakan sekolah ataupun universitas kita, berarti di sini ada gedung-gedung untuk Universitas Telkom. Bila di sini untuk usaha kalian masing-masing logonya, kemudian ini dikasih untuk nama foto kalian misalkan, foto kalian masing-masing, dengan menggunakan tampilan brosur cover di sini ya. Ini kan menarik ini, jadi unik dan ada seninya. Kiranya nanti seperti ini jadinya ya. Untuk jadi hasil jadinya seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini kan ada seninya, walaupun seperti tampak untuk coret-coretan sembarang, tapi ini pembuatannya benar-benar ya, benar-benar diperkirakan dan dengan seni tentunya. Bagaimana agar terlihat menarik, agar unik,
Misalkan yang pada intinya kan untuk desain grafis itu seperti itu ya. Imajinasi yang tinggi akan menghasilkan karya yang baik, seperti itu ya. Oke, seperti itu saja ya untuk yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian ambil di Classroom untuk tutorialnya sebagai bahan pembelajaran atau sebagai patokan dalam pembuatan untuk cover brosur di Adobe dengan menggunakan Adobe InDesign ya, seperti ini. Silahkan dibuat nanti ya, kan waktu masih banyak, tidak harus dikumpulkan sekarang, nanti pengumpulan pada saat UAS. Tidak usah buru-buru ya, dibuat sedemikian rupa sebaik mungkin agar nanti hasilnya memuaskan, menarik, dan bagus ya. Oke, seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Semoga tutorial yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bisa dipraktekkan nanti ya, segera dibuat untuk membuat cover brosur dengan Adobe InDesign. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih.